Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, para hadirin, para pemirsa yang berbahagia. Hari-hari ini ada sebuah video dari Ketua PCNU Kabupaten Demak yang sepertinya beliau ini adalah seorang kibin ya. Nama beliau itu Kiai Haji Aminuddin, kalau tidak salah. Kiai Haji Aminuddin yang dalam acara tersebut, yaitu acara Lailatul Ijtima ya. Dan di sini putaran ketiga nih tertulis di spanduknya itu. Bahwa NU tidak punya badan otonom yang namanya PWI LS Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Dan dari teman-teman juga sudah banyak. Ada Kiai Haji Syarif Udin At-Taqoli atau yang dikenal dengan Mbah Wali TikTok. Itu sudah mengangkatnya. Kemudian Wakil Ketua PWNU Jawa Tengah sekaligus Ketua PWI LS Provinsi Jawa Tengah, dan tentu untuk PWI LS Kabupaten Demak itu pun juga sedang meng-cross-check akan kebenaran dari itu, ingin mengklarifikasi statement yang dikeluarkan oleh Mbah Aminuddin itu ya, Mbah Aminuddin namanya ya, Mbah Aminuddin, serta teman-teman yang lain, ada KBN Nusantara serta yang lain ya. Mungkin di sini saya akan menambahkan saja dari apa yang beliau sampaikan. Kita simak bersama-sama ya untuk lebih jelas. Indonesia adalah ormas di luar perkumpulan NU. Jelas PWI Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah yang ketua umumnya adalah Kiai Haji Muhammad Abbas Bilyahshi atau yang akrab disapa dengan Gus Abbas. Ya jelas berbeda dong dengan NU. Ya, tetapi anggota-anggotanya yang bergabung di PWI LS itu memang banyak dari kalangan warga Nahdlatul Ulama, baik secara struktural ataupun kultural. Dan tentu lebih banyaknya itu adalah dari kalangan kultural ya, daripada struktural. Kita lanjut. Oh, tidak punya dalam yang namanya tidak jelas. Ya jelas. Orang NU jadi mana-mana. Orang sing ning Marhaya, sing ning Pemuda Pancasila ya ada. Ini adalah ormas di luar Nahdlatul Ulama. Cuman ini rasa-rasanya bukan itu, bukan secara letterlek bahwasanya PWI itu bukanlah bagian dari perkumpulan Nahdlatul Ulama. PWI LS itu bukanlah bagian dari perkumpulan atau bukan banom dari Nahdlatul Ulama, bukan itu, tetapi sengaja ingin menggiring kepada masyarakat agar masyarakat itu menjauhi PWI LS. Dan tentu melihat argumentasi yang akan disampaikan itu argumentasinya itu saja, artinya misalkan seperti ingin ingin mengadu domba antara ulama dengan habaib. Kemudian melakukan pemecah belahan atau melakukan bahasanya nanti yang akan disampaikan itulah. Artinya selalu itu dan itu saja yang digiring, yang diangkat di permukaan untuk menjauhkan masyarakat dari PWI LS. Ya. Terus pendiriannya sama sekali tidak ada hubungannya dengan perkumpulan NU, sehingga pengurus NU di semua tingkatan yang masuk dalam struktur PWI, mungkin di sini orang nggak berarti, ini akan dievaluasi. Kalau selama ini yang
sampean dengarkan bahwa PBI mau membumi, menghapuskan, membumi dan menabrak kiai yang mendukung KB, ini bertentangan dengan garis perjuangan NU nomor 3. Berseberangan apa sesuai? Berseberangan. Nah, berseberangan dievaluasi. Kalau kita pengurus NU rangkap di MUI lurus saja, orang melakukan bina-bina kiai, orang ingin membinasakan HKE, kan pernah ada, ya berarti selaras, ya nggak apa. Tapi kalau ada organisasi yang akan mengancam eksistensi ulama dan nahdlatul ulama, maka akan dievaluasi. Organisasi mana yang mengancam eksistensi ulama? Apalagi ulama-ulama Nusantara. Justru sebaliknya, PWI itu ingin mengangkat harkat dan martabat ulama itu sendiri agar pede. Sebagai ulama Nusantara jangan mau di bawah, ya, dikatakan statusnya itu lebih rendah daripada ulama-ulama keturunan imigran atau yang mengatasnamakan diri sebagai dzurriyyah Rasul. Apalagi ada makam-makam palsu itu. Siapa yang membongkar? Mana dari kalangan NU struktural yang membongkar? Paling juga dari organisasi-organisasi dari PWI, Alap-Alap Mataram dan lain sebagainya yang satu gerakan dengan mereka yang berani untuk membongkar makam-makam palsu. Dari NU mana struktural? Mana ada? Terus ketika sejarah NU misalkan, yang mendirikan Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebelum mendirikan Nahdlatul Ulama itu sowan kepada Habib dulu, Habib Ali Kuitang lah, atau Habib bin Yahya yang mendirikan Jatman, yang mendirikan yang memberikan restu untuk berdirinya negara Indonesia. Proklamasi ketika Bung Karno ingin membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia itu sowan dulu kepada Habib. Emang ada yang kayak gitu? Mana? Apakah ini Kiai Aminuddin itu nggak menelusuri sejarah sampai ke sana? Kemudian mengatasnamakan ini PBNU. Kalau memang ada surat dari PBNU, ya silahkan buka, silahkan angkat ke permukaan untuk menunjukkan benar atau tidak ini PBNU ya mengeluarkan surat resmi bahwasanya jika ada anggota-anggota dari NU struktural yang ikut masuk ke dalam PWI LS, maka dia akan dievaluasi. Ya tinggal dibuktikan saja Pak Kiai. Toh juga sudah ada itu dari PWI LS ya, untuk Kabupaten Demak itu ingin bersilaturahmi, ingin klarifikasi kepada beliau mengenai statement ini dalam acara Lailatul Ijtima yang nanti kita akan informasikan data terbarunya ya, informasi terbaru dari PWI LS Kabupaten Demak. Oke, kita lanjut. Muslimat, fatayat dan semuanya terlibat di dalam kegiatan yang kegiatan itu mengancam eksistensi ulama baik di Demak maupun secara nasional. Ulama Nusantara loh, kadang-kadang ini salah kaprah ada Pak Ibu sejenis Nusantara maksudnya orang Jawa Pak turunannya terus kolonialis belum nanti. Nusantara itu ya Nusa antara Nusa, sebelah bangsa-bangsa yang ada di antara ini Nusantara. Iku turunan Cina, iku turunan Londo, ulama itu ya ulama Nusantara. Karena pilih-pilih sih, masa itu Jawa orang campuran, orang Ampel, Sunan Ampel itu orang turunan Cina gitu. Tenan pora, Sunan Ampel turunan Cina. Data dari mana itu? Data dari mana Sunan Ampel turunan Cina? Data dari mana? Nah, inilah kalau Kiai membaca sejarah Wali Songo berdasarkan atas babat-babat. Babat Tanah Jawi, babat Wali Sana.
yang mengatakan bahwasannya Wali Songo itu asalnya dari Cina, Cina. Waduh, aduh. Itu nantilah, itu tugasnya teman-teman tuh, Gus Yakin dan kawan-kawan itu ya, Mapsinu. Atau peneliti sejarah Wali Songo secara khusus, yaitu nanti akan diangkat oleh beliau-beliau itu mengenai kesejarahan dari Wali Songo, apakah asal usulnya itu dari Cina atau bukan. Lalu nanti akan disebutkan Campa. Campa itu mana? Udah ada penelitian baru tuh, bahwa Campa itu bukan Campa Kamboja, bukan, tetapi Jempa. Nah, Jempa, kerajaan Jempa yang wilayahnya sekarang itu masuk di daerah Aceh. Lanjut. Makanya update, Pak Kiai, update. Cina. Loh, waktu itu masuk Nusantara betul. Kalau dulu orang mau campurannya Cina kok. Ini yang benar bisa kaprah. Maka Eko merumuskan ulama-ulama manapun tidak pandang etnisnya itu harus dikawal, tidak boleh ditentang, tidak apa dizolimi. Setuju? Sepakat? Ini sepakatan BC. Sepakatan BCNU ya. Ini nanti kami akan membuat surat pertama pada MBC untuk mengumpulkan ranting-ranting, membuat suatu sikap yang MB, sikap-sikap yang kayak apa dan sebesar Nahdlatul Ulama ini. Kalau tidak nanti di masyarakat kacau, Bapak. Kacau apaan? Kacau. Berarti satu sama yang lain. Biarlah organisasi yang bicara. Non sewu. Nek ewo pakai Jerman tidak akan melaksanakan kongres. Karena berdasarkan sama siapa? Yang mulia. Oh, yang mulia. Jatman tidak akan melaksanakan kongres. Kalau Ewo Pekewo itu sudah dikirimkan, ya, sudah di SK-kan surat pembekuan Idarah Aliyah. Tetapi apa? Tetap kan mau melaksanakan apa namanya muktamar Jatman. Itu Ewo Pekewo itu. Yang Ewo Pekewo siapa coba? Pak Kiai Aminuddin. Oi. Masya Allah. Dikatakan dalam rapat itu dengan tidak mengurangi unggah-ungguh dan tetap berakhlakul. Mungkin orang menciptakan orang usaha orang diintil ya biasa lah. Yang itu hal-hal kayak begitu biasa. Yang penting jangan membuat gaduh. Ini argumentasi yang biasa digunakan oleh Habib atau Kibin, sama saja itu. Jangan membuat gaduh. Persis dengan apa namanya yang dilakukan oleh Habib Hussein bin Yahya di Banten, ya, mengeluarkan fatwa bahwasanya gerakan-gerakan ya geger Cilegon pada tahun 1888 itu merupakan perbuatan bikin rusuh. Persis kan alasannya kan? Persis alasannya dengan Habib Hussein bin Yahya itu. Lanjut. Pendapat, monggo. Kita tidak membatasi pendapat seseorang, tidak memaksa pendapat seseorang. Yang kita apa namanya antisipasi adalah kegaduhan. Ya. Mari kita simak ya statement dari siapa namanya Haji Nurul Muttaqin SHIMH, Ketua PWI LS Demak Jawa Tengah. Ya, Ketua PWI LS PWI LS Kabupaten Demak Jawa Tengah. Silahkan simak. Nah, silahkan simak bersama-sama ini. Bersama punggung juga ada di maka kita berharap bersama bahwa apa yang dikatakan oleh Gus Abbas bahwa Putri Nusantara, mercusuar Nusantara itu ada di Kabupaten Demak. Kawan ini dalam pekerjaannya maka sahabat-sahabat saya banggakan dari malam ini, mulai detik malam ini kita gelarkan semangat bersama-sama. Kita wujudkan orang Demak adalah Putri Nusantara. Masih takut dengan kami? Masih takut? Kita kaya mereka. Siap.
bahkan saja kita seperti maka mulai hari ini, kalau masih ada kiai yang membela mereka, apa yang kita lakukan? Kalau masih membela mereka, berarti mereka adalah pengkhianat Nusantara. Kalau ada kiai yang masih membela Bali, kita tabrak bersama-sama. Siapa mereka? Siapa kita? Siapa kita? Dan berikut ini adalah komentar dari Mbah Kiai Haji Syarif Udin dari Tegal. Ya, beliau merupakan salah satu dari pendiri PWI dan beliau akan mengulas sekaligus mengkritisi Mbah Kiai Haji Aminuddin, Ketua PCNU Kabupaten Demak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'dah. Baru saja saya dapat kiriman potongan video di mana dalam video tersebut ada sambutan atau pemaparan yang disampaikan oleh orang yang bernama Kiai Haji Aminuddin. Jabatan beliau adalah Ketua Tanfidiyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Di dalam isi pidatonya atau pemaparannya, yang pertama beliau menyampaikan PWI, Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah di luar perkumpulan NU. Bapak Kiai Aminuddin, narasi Anda benar, namun bukan hanya PWI yang di luar perkumpulan NU. Pertanyaan saya simpel, kenapa Bapak tidak juga sekalian menyebutkan bahwa Robiyutoh Alawiyah di luar perkumpulan NU? Ada apa dengan narasi Bapak? Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak menyampaikan pendiriannya, artinya yang dimaksudkan pendirian PWI-LS ya, pendirian Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, menurut Bapak sama sekali tidak ada hubungannya dengan perkumpulan NU, sehingga pengurus NU di semua tingkatan yang masuk ke PWI-LS akan dievaluasi. Itu pemaparan Bapak Aminuddin. Begini Bapak, kebetulan saya nama Syarifuddin Mubarak. Teman-teman biasa tahu di dunia medsos itu menyebut santri desa atau wali TikTok. Saya orang Tegal Bapak, dan saya termasuk salah satu orang yang ikut mendirikan PWI-LS, di mana PWI-LS itu disahkan dengan nomor AHU 0010149 AH 0107 tahun 2023. Ditetapkan di Jakarta tanggal 7 November tahun 2023. Dicetak pada tanggal 14 November tahun 2023. Itu AHU atau SK Kemenkumham untuk PWI-LS. Dan kemudian pernyataan Anda bahwa pendirian PWI-LS sama sekali tidak ada hubungannya dengan perkumpulan NU, pernyataan Anda salah besar Bapak. Justru keberadaan PWI-LS itu menyokong, memperkokoh eksistensi Nahdlatul Ulama di garis yang sebenarnya. Kita bisa lihat, kita bisa tracking Pak dalam ADART PWI bab 2 pedoman akidah dan asal dan asas pasal 4. Perjuangan Wali Songo Indonesia berpedoman kepada Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, Al-Qiyas menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Itu Bapak, Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Pasal kelima, perjuangan Wali Songo Indonesia berakidah Islam menurut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah dalam bidang akidah mengikuti mazhab Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, Imam Abu Mansur Al-Maturidi, dalam bidang fikih mengikuti salah satu dari 4 mazhab, yakni Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, dan dalam bidang tasawuf mengikuti mazhab Imam Junaidi, Al-Baghdadi, dan Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Selanjutnya di pasal 6, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, perjuangan Wali Songo Indonesia berasas kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Ini yang ada tertuang dalam ADART PWI Perjuangan Wali Songo Indonesia, di mana saya juga merupakan salah satu bagian yang menyusun ADART ini, Bapak. Begitu. Lalu kemudian Anda mencoba menyamakan persepsi dengan teman-teman di
tempat di mana Bapak ceramah, Pak Kiai Aminuddin, kata panjenengan, kata Bapak Aminuddin, kita mendengarkan bahwa PWI mau membumi hanguskan, membinasakan, menabrak Habib, Kiai yang mendukung Habib. Ini Anda dapat informasi dari mana, Bapak? Kalimat Bapak, narasi Bapak itu cenderung provokatif. Anda tidak melakukan cross check dulu, tabayun dulu, mengamati dulu, mencari tahu dari sumber yang paten, Bapak. Adapun ketika ada asumsi teman-teman Laskar Sabilillah atau teman-teman kepengurusan PWI yang mengatakan nabrak dalam konteks apa? Begini, Bapak. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Umum PBNU, Kiai Haji Said Akil Siraj, di salah satu forum resmi, beliau mengatakan bahwa tesis atau karya ilmiah Kiai Haji Imaduddin Utsman itu masuk wilayah ijtihad. Di mana menurut Kiai Haji Said Akil Siraj, kalau yang disampaikan oleh Kiai Imaduddin itu benar, maka Kiai Imad mendapat 2 pahala. Kalaulah tidak benar, maka Kiai Imaduddin dapat 1 pahala. Itu yang disampaikan oleh beliau, Ketua Umum PBNU Kiai Haji Said Akil Siraj. Masa Pak Aminuddin nggak paham siapa Kiai Said Akil Siraj? Lalu kemudian begini, Bapak, keberadaan PWLS itu juga berfungsi untuk mengawal dan menginformasikan sekaligus mencerdaskan umat terkait satu, batalnya nasab Pahlawi. Yang kedua, terkait informasi untuk meluruskan sejarah bangsa yang sudah dibelokkan oleh beberapa oknum. Termasuk juga kita tahu semua ada banyak sekali kuburan-kuburan yang dipalsukan. Dan beberapa hal yang semuanya demi keberlangsungan eksistensi keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia, Bapak. Lalu Bapak juga menarasikan bahwa Kongres Jatman itu diibaratkan seperti Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Nggak seperti itu, Bapak. Pelaksanaan Kongres Jatman yang baru saja berlangsung kemarin tanggal 21 di Boyolali itu merupakan amanat keputusan daripada organisasi yang memang karena Jatmannya sudah selesai periodenya, Bapak. Jadi nggak ada urusannya bahwa Jatman Boyolali itu karena sebagaimana Nabi Khidir, Nabi Musa, nggak ada. Artinya bahwa karena memang Jatman periode daripada Bapak Habib Lutfi bin Yahya itu periodenya sudah habis, lalu kemudian dilaksanakanlah kongres dan alhamdulillah ada keputusan bahwa Roisul Hidarohnya yang terpilih adalah Al-Mukarram wal Muhtaram Romo Kiai Haji Khalwani Nawawi Berjan Purworejo. Yang terakhir, untuk teman-teman PWLS dimanapun berada, ketika nanti kedapatan ada narasi-narasi yang sebagaimana disampaikan oleh Ketua PCNU Demak ke depan, narasi yang sumir, narasi yang hoax, narasi yang penuh dengan provokatif, tolong disikapi dengan bijak, dengan tabayun, dengan langkah-langkah bil ilmi wal adab. Salam NKRI, selalu dalam harmonisasi agama dan Pancasila, merajut keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Matur nuwun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah statement yang disampaikan oleh Kiai Haji Syarifuddin ya, yang aktif di TikTok dengan nama Wali TikTok, Santri Deso dan lain sebagainya. Kemudian berikut ini adalah Ketua PWI LS Provinsi Jawa Tengah, yaitu Kiai Haji Mubarak. Kiai Haji Mubarak Tri ya, sekaligus beliau itu adalah Wakil Ketua PWNU Jawa Tengah, dan berikut ini adalah statement yang beliau sampaikan dalam videonya. Silahkan. Para kiai dan para pemirsa dimanapun Anda berada, izin menanggapi video yang disampaikan oleh pengurus cabang NU Kabupaten Demak pada acara Lailatul Istimewa. Beliau menyampaikan dengan semangat yang luar biasa, menggebu-gebu mengatakan bahwa PWI bukan badan otonom Nahdlatul Ulama. PWI bukan bagian dari perkumpulan Nahdlatul Ulama. Pengurus NU semua tingkatan yang masuk dalam jajaran pengurusan PWI akan dievaluasi. Perlu saya sampaikan bahwa sejak berdirinya PWI sampai hari ini yang sudah berumur 1 tahun lebih, para pengurus tidak pernah sekalipun mengeklaim, tidak pernah sekalipun membuat statement ataupun pernyataan bahwa PWI adalah badan otonom Nahdlatul Ulama dan bagian dari perkumpulan Nahdlatul Ulama. Tidak pernah melakukan itu. Kenapa? Karena PWI tahu aturan yang ada di dalam PBNU. PWI tahu unggah-ungguh. PWI tahu etika dalam berorganisasi, sehingga tidak pernah dan tidak akan melakukan hal seperti itu. Yang kami katakan adalah bahwa anggota PWI dan pengurus PWI mayoritas adalah kader-kader Nahdlatul Ulama. Itu fakta. Ada yang mantan pengurus Ansor, ada yang mantan pengurus IPNU, ada yang mantan pengurus MDC, kemudian PC, dan lain sebagainya. Ini fakta. Bahkan ya, Ketua Umum PWI pun merupakan kader tulen Nahdlatul Ulama karena beliau adalah cucu dari Kiai Abbas Buntet Cirebon yang merupakan Panglima Hizbullah, orang kepercayaan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Nah, ini fakta. Terkait masalah pengurus NU
yang merangkap jabatan di PWI. Kenapa dilakukan? Karena memang ini juga tidak ada larangan di NU. Yang ada di dalam ADART NU bahwa pengurus NU dilarang merangkap jabatan dengan pengurus politik, pengurus partai politik. Jadi pengurus NU tidak boleh merangkap jabatan di dalam struktur partai politik. Yang kedua, pengurus NU, pengurus harian NU tidak boleh merangkap jabatan di kepengurusan harian di semua tingkatan. Yang ketiga, pengurus NU tidak boleh merangkap jabatan dengan organisasi yang bertentangan dengan Pancasila. Nah, padahal di anggaran dasar anggaran rumah tangga di PWI adalah berasaskan Pancasila, kemudian berakidah Ahlussunnah wal Jamaah An-Nadiyah, sehingga tidak bertentangan, dan itu diperbolehkan. Jadi mohon maaf, ini adalah jawaban kami. Ya, mudah-mudahan bisa memberikan sebuah pencerahan kepada para pemirsa dan warga Nahdlatul Ulama bahwa kami tidak pernah mengklaim kalau PWI adalah badan otonom Nahdlatul Ulama, kalau PWI adalah bagian dari perkumpulan Nahdlatul Ulama. Yang kami sampaikan adalah bahwa pengurus PWI dan anggota PWI adalah mayoritas kader-kader Nahdlatul Ulama, termasuk Ketua Umum PWI merupakan cucu dari Yai Abbas Guntur Cirebon yang merupakan Panglima Hizbullah, orang kepercayaan dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Terima kasih. Semoga kita bisa memahami dan menyadari ini dan tidak menjadikan sebuah polemik di internal kita semua sesama anak bangsa Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu statement dari beberapa pengurus PWI LS dari berbagai tingkatan. Nah, kemudian di sini perlu ada saya angkat juga tentang apa namanya hasil dari Rakernas kemarin pada tanggal 30 ya 30 sampai tanggal 1 maaf 30 November sampai 1 Desember, di mana hasilnya itu hasil dari Rakernas PWI LS di Kresek di pondok pesantrennya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, di mana di sana itu membuahkan beberapa rekomendasi baik itu kepada MUI atau kepada pemerintah pusat Republik Indonesia, di mana di sini untuk MUI PWILS merekomendasikan satu, melakukan kajian dan ijtima ulama untuk menolak penisbatan klan Ba'alawi atau Habaib sebagai dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, mengeluarkan fatwa yang menyatakan penisbatan tersebut tidak memiliki dasar serta mengkaji ulang ajaran-ajaran yang dinilai menyimpang. Tiga, berkolaborasi dengan akademisi untuk penelitian ilmiah tentang nasab habaib terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian sementara itu untuk pemerintah RI PWILS mengajukan rekomendasi berikut. Satu, menjamin kebebasan dakwah PWILS di seluruh wilayah NKRI. Dua, mengambil tindakan hukum terhadap kelompok atau organisasi yang dianggap membelokkan sejarah atau memalsukan situs makam bersejarah. Tiga, mengamankan dan melindungi kegiatan PWILS di berbagai wilayah Indonesia. Empat, mewajibkan tes DNA bagi pihak yang mengklaim sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lima, memasukkan sejarah Nusantara sebagai kurikulum wajib di sekolah dasar dan menengah. 6. Mendukung upaya pencegahan radikalisme serta menjaga ideologi Pancasila. PWILS menegaskan komitmennya untuk melestarikan ajaran Wali Songo dan menjaga keutuhan NKRI. Kami akan terus berjuang demi tegaknya nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin dan menciptakan Indonesia yang damai, adil, dan tentram. Itu adalah poin-poin dari hasil Rakernas kemarin pada tanggal 31 November sampai tanggal 1 Desember 2024. Sehingga di sini perlu kiranya Kiai Haji Aminuddin itu untuk mau membaca dan tidak memiliki sudut pandang yang sempit sehingga menilai segala sesuatu itu tidak dengan pandangan yang subjektif, tetapi harus memandang segala sesuatu dengan pandangan yang objektif. Ya, mudah-mudahan ini didengar dan mungkin nanti akan ada informasi terbaru mengenai PWILS Kabupaten Demak yang mengklarifikasi akan statement yang disampaikan oleh Kiai Haji Aminuddin yang merupakan Ketua PCNU Kabupaten Demak. Ya, dan itu saja mungkin barangkali yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini, yang pada intinya bahwasanya PWILS meskipun bukan banom dari
PBNU, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, tetapi mayoritas warga atau anggota dari PWI LS, Pengurus Wali Songo Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, itu anggota-anggotanya merupakan kader-kader Nahdlatul Ulama yang kecintaannya terhadap tanah air ini sudah tidak diragukan lagi. Sehingga justru PWI LS itu mendukung, ya, mendukung dengan dukungan yang besar akan perjuangan-perjuangan dari Nahdlatul Ulama di Nusantara ini. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.